China versus Taiwan tegang, Menhan katakan waspadai militer China. Hai halo Sobat Jelajah Militer. Menteri Pertahanan Taiwan China Chiu Kuo-cheng memperingatkan negaranya harus waspada terhadap masuknya militer China ke wilayah Taiwan saat ketegangan militer di negara ini meningkat. China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan angkatan udara hampir setiap hari ke zona identifikasi pertahanan udara. Meski begitu, Taiwan belum melaporkan adanya insiden pasukan China memasuki zona tambahan 44,4 km dari pantainya. Dilansir dari Reuters, sedangkan pesawat drone sipil telah ditembak jatuh saat memasuki wilayah udara di dekat sebuah pulau di lepas pantai China tahun lalu. Kuo-cheng menjawab pertanyaan anggota parlemen. Dia mengatakan tentara pembebasan rakyat China mungkin mencari alasan untuk memasuki wilayah yang dekat dengan wilayah udara dan juga laut teritorial Taiwan saat peluang ini meningkat. Dalam hal pertukaran militer dengan Amerika, dia mengatakan bahwa PLA mungkin masuk tiba-tiba ke zona bersebelahan dengan Taiwan dan mendekati ruang teritorialnya, yakni 12 mil dari laut di pantai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan bahwa Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial. Taiwan sebelumnya berjanji akan menggunakan haknya untuk membela diri dan melakukan serangan balik jika angkatan bersenjata China memasuki wilayahnya. China menggelar latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar Taiwan sebagai reaksi atas kunjungan di pulau itu oleh Amerika. Ketua DPR Nancy Pelosi pada tahun lalu saat ditanya seorang anggota parlemen soal Amerika yang berencana menyimpan beberapa peralatan militernya di Taiwan. China mengatakan diskusi semacam ini sedang berlangsung, tetapi menolak menjelaskan lebih lanjut. Amerika adalah pemasok senjata internasional terpenting bagi Taiwan dan meningkatnya dukungan Amerika untuk pulau itu telah menambah ketegangan dalam hubungan Amerika-China yang sudah tegang. Chiu mengatakan PLH mengirim sekitar 10 pesawat atau kapal di daerah dekat Taiwan setiap hari. Beberapa di antaranya melintasi garis medial Selat Taiwan yang berfungsi sebagai penyangga. Dikatakan sejak China meninggalkan perjanjian pergerakan militer di Selat Taiwan, telah membuat perjanjian untuk meluncurkan tembakan pertama jika entitas China termasuk drone atau balon termasuk ruang teritorialnya. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari negaranya, sementara Taiwan dengan tegas menolak klaim kedaulatan China. Media adalah salah satu di antara sejumlah perwira tinggi militer Amerika yang memperingatkan potensi invasi ke China oleh Amerika. Tak sendirian, pandangan pilihan juga sama dengan Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika, Laksamana Michael Gilday. Gilday bahkan memprediksi bahwa invasi Beijing terhadap Taiwan akan berlangsung tahun ini. Di sisi lain, Presiden Amerika Joe Biden sudah berjanji akan melanjutkan serangan terhadap China jika sampai menginvasi Taiwan. Akan tetapi, dikutip dari FIFA Militer dari Center for Strategy Amerika akan menghadapi masalah besar jika terlibat di kawasan itu dengan China. Sebab di sisi lain, Amerika juga tak bisa menghentikan konflik militer yang dilancarkan oleh Rusia, yang merupakan sekutu terkuat China terhadap negara lain. Ketegangan antara Amerika dan China diprediksi memuncak dengan meletusnya perang militer skala besar antara kedua negara. Xi Jinping diyakini akan menyerang duluan demi menyegel kembali kursi Presiden China. Dengan meletusnya perang yang ditulis oleh Jenderal Mike Minihan, Komandan Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat, menurut Minihan, Amerika akan menghadapi konflik militer skala penuh. Dilansir dari FIFA Militer di NBC News, keyakinan Minihan dilandasi oleh dugaan kepada sikap Xi Jinping dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Xi Jinping diyakini Minihan akan melancarkan serangan ke Taiwan demi menyegel kembali kursi Presiden Republik Rakyat China. Serangan militer ke Taiwan akan merealisasikan doktrin satu China dengan mencaplok kembali negara itu ke wilayah RRC. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.